Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Oke, balik lagi dengan aku Neng Indro. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 10. Oke, buat kalian yang udah sampai sini, jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kakak agar kakak lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya ya. Oke, buat kalian yang pingin request materi kimia ataupun fisika, ataupun video pembelajaran olahraga, ataupun matematika wajib di kelas 10, boleh banget silakan kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang udah sampai sini terus ngerasa ketinggalan, pingin belajar fungsi eksponen atau logaritma sebelum ini, ini baru pertama kali, kalian boleh cek kolom deskripsi ya. Di situ udah kakak kasih link biar kalian bisa belajar materi-materi yang sebelumnya. Oke, langsung aja. Jadi di kelas 10 ini, kemarin kan kalian sudah belajar fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi logaritma. Apa aja yang ada di fungsi logaritma? Yang pertama, nanti kita akan belajar apa itu definisi dari logaritma. Oke, kemudian nanti yang kedua, ada sifat-sifat logaritma, kemudian ada grafik fungsi logaritma, kemudian ada persamaan logaritma, dan ada pertidaksamaan logaritma. Oke, yang pertama dulu ya, dari definisi logaritma. Oke, dari definisi logaritma, jika A lebih dari 0, jadi nanti syaratnya adalah A-nya lebih dari 0. Oke, kemudian B-nya juga lebih dari 0, maka ini ada C-nya ya. Nah, kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka, nah ini kan fungsi eksponen ya. Ada A pangkat C sama dengan B. Nah, logaritma itu adalah artinya kita sedang mencari pangkat. Berarti C-nya adalah, nah bilangan dasarnya kan di sini A ya. Berarti di sini kita tulis A. Di sini kita tulis A logaritma B. Nah, seperti ini. Berarti C itu, logaritma itu adalah kita sedang mencari pangkatnya. Nah, di pojok sebelah kiri atas, itu adalah kita sedang menuliskan bilangan dasarnya. A dan B itu adalah hasil perpangkatannya. Nah, kemudian kalau misal nanti ada log A, kayak gini, logaritma A, ini artinya kalau di sininya tidak ada bilangan dasarnya, itu artinya bilangan dasarnya adalah 10. Betul, teman-teman. Berarti 10 logaritma A. Nah, berarti kalau ada kayak gini sama dengan 10 logaritma A. Nah, ini maksudnya nanti kalau di soal, kalau sininya 10 diilangin gitu ya. Oke, kemudian ini keterangannya. Keterangannya adalah A. A itu adalah basis bilangan pokok logaritma. Misal 2 pangkat berapa? Berarti misal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti basisnya adalah 2. Numerus adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Misal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti B-nya adalah 8-nya. Kemudian C itu adalah hasil logaritma nilai pangkatnya ya. Berarti kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti C-nya adalah 8. Oke, paham ya sampai sini ya? Kemudian, itu sebenarnya ada A log B. Oke. Di situ juga ada. Tipe itu harusnya 10 log A ya. Oke, kemudian di sini ada contohnya adalah 2 log 32. Nah, sekarang kita mau mencari dengan cara manual. Oke, gimana sih kalau kita mau nyari dengan cara manual, Kak? Nah, kayak gini, berarti kan ini artinya itu, nanti kan titik-titik ya, kita belum tahu isinya berapa. Nah, berarti cara manualnya adalah kayak gini. 2, ini yang di pojok kiri adalah bilangan dasarnya. Berarti 2 pangkat berapa? Di sini titik-titiknya. 2 pangkat berapa sih? Nah, sini titik-titiknya. Yang hasilnya sama dengan 32. Nah, coba kalian tebak. 2 pangkat berapa tuh yang hasilnya 32? Jadi 2 pangkat berapa hasilnya yang 32? Ya, 2 pangkat berapa? 5. Betul, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Oke, berarti di sini adalah 5. Oke, mana-mana ini ya. Di sini adalah kita tuliskan 5. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, di sini
itu adalah 5. Berarti hasilnya adalah 5. Gini ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, oke. Ini ada yang kedua adalah 5 log 1/25. Berarti kalau manualnya adalah bilangan dasarnya berapa? Ingat, lihat yang sebelah kiri atas bilangan dasarnya adalah 5. Berarti 5 pangkat titik-titik sama dengan 1/25. Coba tebak 5 pangkat berapa yang hasilnya 1/25. 25 itu kan 5 pangkat 2 ya, tapi karena dia pangkatnya di bawah, jadi di sini jadinya adalah min 2. Oke, berarti di sini hasilnya adalah negatif 2. Paham ya? Jadi goals dari logaritma adalah pangkatnya berapa, kayak gitu. Kemudian ini ada logaritma 100. Loh, kok nggak ada pangkat, nggak ada nilai dasarnya di sini? Berarti kalau nggak ada bilangan dasarnya, artinya apa teman-teman? Artinya adalah dia 10, betul. Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2. Benar ya, 10 pangkat 2. Berarti di sini adalah hasilnya 2. Ingat, logaritma adalah mencari pangkat. Oke, kemudian ini agak ribet dikit. 4 pangkat, oh ini kan 4 log 8 sama dengan titik-titik. Nah, berarti kalau cara manualnya adalah 4, bilangan dasarnya 4 ya teman-teman ya. Pangkat berapa sih yang sama dengan 8? Gini ya. Waduh, 4 pangkat berapa nih? Susah ya. 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2, 16. Kalau 8 itu berarti 4 pangkat berapa? Nah, kita misalkan dulu. 4 pangkat 8 kita misalkan dengan X. Gini ya. Berarti kan nanti di sini 4 pangkat X. X-nya belum tahu tuh berapa. Sama dengan 8. Betul ya di sini ya. Berarti kan 4 pangkat, ini kan pangkatnya ya. 4 pangkat X sama dengan 8. Kita fokus mau mencari X. Nah, ini cara manualnya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Betul. Di sini ya, 2 pangkat 2 ketemu X. Nah, kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, sekarang kita punya bilangan dasar yang sama 2. 2-nya boleh kita coret. Berarti kita punya 2X sama dengan 3. Nah, berarti akibatnya X sama dengan 3/2. Nah, karena ini kan perkalian ya, pindah ke kanan menjadi pembagian. Paham ya kalau cara manual ya? Oke, gitu caranya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ke sifat-sifat logaritma. Jadi nanti ada 2 sifat. Yang pertama adalah sifat-sifat dasarnya dan yang kedua nanti sifat-sifat operasinya. Nah, ini harus yang kalian pahami dulu sifat-sifat dasar. Bentar. Nah, ini ya. Dari yang pertama adalah kita punya A log A sama dengan 1. Jadi gini teman-teman, A log A, kalau ada bilangan dasar sama numerusnya itu sama, ibaratnya kayak kita bisa nyoret kayak gini. Set. Ya, sini, coretnya ke sini harusnya ya. A log A sama dengan 1. Pokoknya kalau ada di sini misal 10 logaritma 10, 1. 1 juta logaritma 1 juta, 1. Nah, kalau ini A log 1 sama dengan 0. Wah, kok bisa ya? Pokoknya kayak gini. Kalau kalian, A ini kan bilangan dasar ya. A itu bilangan dasar. Bilangan dasar pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan di sini 1 ya. Angka berapapun kalau dipangkatkan dengan berapa tuh yang hasilnya 1? Berarti jawabannya adalah dengan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau dibuat logaritma A, logaritma 1 sama dengan 0. Bisa ya teman-teman ya? Nah, ini reverse tuh itu. Oke, kemudian ini yang tadi kalau nggak ada apa-apanya, berarti dia artinya ada angka 10. Oke, kemudian yang keempat gini, kalau kalian punya A logaritma A pangkat N. Nah, N ini bisa kalian pindahkan ke depan, jadi sejajar dengan logaritmanya. Misal di sini pangkatnya 3 ya, 3-nya bisa dipindah ke depan nih. Toeng, kayak gitu. Nih N-nya dipindah ke depan, toeng. A log A tadi sama dengan 1. Nanti hasilnya cuma tinggal N. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke sifat operasi logaritma. Yang pertama,
Jika ada logaritma di sebelah sininya adalah perkalian. Nah, perkalian kalau dipecah ibaratnya bisa didistribusikan A log B, tapi perkaliannya di sini berubah menjadi penjumlahan A log C. Begitupun kalau pembagian berarti A log B. Nah, karena pembagian berarti sekarang dikurangi A log C. Nah, kalau ada kayak gini, kalau belakang punya pangkat, numerus punya pangkat, bilangan dasar pun punya pangkat. Pangkatnya bisa kita sederhanakan dengan cara, ingat-ingat, belakang dibagi dengan depan. Kemudian angkanya dipindahkan ke depan sini sendiri ya. Nah, sejajar dengan logaritmanya. Kesisa A log B. Di sini nanti angkanya berapa tinggal ditulis. Gitu. Oke, di video kali ini kita hanya akan belajar 3 sifat ini dulu ya. Nanti untuk sifat ke 4, 5, dan 6 di next video. Oke, nah sekarang di sifat yang pertama, kita punya A logaritma B kali C sama dengan A log B ditambah, nah ingat tadi kalau perkalian itu akan sama dengan penjumlahan. Oke, betul. Nah, begitupun ketika di soal ada terbalik kayak gini, ada logaritma ditambah dengan logaritma. Kita cek, oh bilangan dasarnya sama. Berarti kayak tadi, kalau bilangan dasarnya sama, kita bisa menyederhanakannya, tinggal ditulis satu kali. Kalau dia penjumlahan, artinya dia berasal dari sebuah perkalian. Oke, berarti kita punya logaritma, bilangan dasarnya udah sama. Udah, kita cukup menuliskan satu kali 2 logaritma. Karena dia penjumlahan adalah berasal dari sebuah perkalian. Oke, berarti aslinya dia adalah berasal dari 4 dikalikan dengan 8. Berarti kan sama dengan 2 logaritma 32. Oke, kemudian kamu cari 32 itu 2 pangkat berapa? 2 logaritma 32 itu adalah 2 pangkat 5. Gini ya. Nah, kemudian tadi menggunakan sifat dasar yang ke-3 kayaknya ya. Ini kan ada pangkat. Pangkat di belakang itu bisa dipindahkan ke depan. Jadi di sini kita punya 5. Oke, dikalikan dengan 2. Nah, sisanya ini kan logaritma 2. Jadi paham kalau ada 5 di belakang sendiri bisa dipindahkan ke depan sejajar dengan logaritma. Oh, 2 logaritma 2. Berapa tuh 2 logaritma 2? 2 logaritma 2 adalah bukan habis, bisa disederhanakan ya. 1 ya. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Oke, ini jawabannya teman-teman. Paham ya? Oke, kemudian yang nomor 2. Sekali lagi biar kalian tambah paham. Ada 2 suku logaritma, gini ya. Kemudian bilangan dasarnya udah sama. Oke, kita singkat berarti di sini ada 6 logaritma penjumlahan berasal dari perkalian. 4 dikalikan dengan 9. 6 logaritma 4 kali 9 berapa teman-teman? 36. Berarti di sini kita tulis 6 logaritma 36 itu terbuat dari 6 pangkat 2. Kemudian berarti 2-nya dengan menggunakan sifat dasar yang ketiga bisa pindah ke depan sejajar dengan logaritmanya. 6 logaritma 6. Gini, 6 logaritma 6 bisa dicoret? Bisa. Jadi 1. Berarti 2 kali 1, 2. Selesai teman-teman. Sifat 1. Oke, lanjut ke sifat 2. Semangat. Ya, ini sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua adalah, nah ini ada logaritma pembagian. Nah, nanti kalau dia pembagian hasilnya adalah dikurangi. Nah, begitupun di sini kita punya 2 suku logaritma dipisahkan oleh pengurangan. Kita cek bilangan dasarnya udah sama? Udah. Oke, berarti kita singkat 3 logaritma. Berarti yang di sini adalah 18 karena pengurangan bukan dikali tetapi dibagi dengan 6. Oke, berarti 3 logaritma 18 bagi 6
3. Loh, 3 logaritma 3. Kan tadi bisa dicoret sama dengan 1. Gitu teman-teman. Selesai. Wah, gampang sekali. Sifat yang kedua ya. Sebenarnya logaritma itu sifat dasarnya gampang ya. Tapi nanti kalau udah ketemu soal, kalian harus lebih kreatif lagi supaya menuju ke sifat-sifat dan kalian menemukan angkanya berapa gitu. Jadi tujuannya itu kita menemukan angka di sini tuh berapa gitu. Logaritmanya hilang. Oke, kemudian next ini terakhir ya. Kalau ada A pangkat M logaritma B pangkat N. Jadi belakang punya pangkat, depan punya pangkat. Caranya pangkatnya bisa dipindahkan ke depan, nanti sejajar dengan logaritma. Syaratnya belakang dibagi dengan depan. Ingat-ingat, belakang dibagi dengan depan. Oke, sini belakang bagi dengan depan. Oke. N per M. Nah, contohnya ini 27 logaritma 1/9. Jangan bingung teman-teman, intinya di logaritma adalah kalian membuat bilangannya menjadi paling dasar. Biasanya tuh ya bilangan dasarnya tuh 2, 3, 5, 7 gitu. Yang bilangan-bilangan prima ya. 27 kan terbuat dari 3 pangkat 3. Ini posisinya masih di atas semuanya ya teman-teman ya. Kemudian ada logaritma 1/9 itu kan aslinya terbuat dari 1/3 pangkat 2. Oke, bisa ya? Kemudian kita ubah jadi 3 pangkat 3-nya masih 3 pangkat 3. Kemudian di sini ada logaritma dari 3 pangkat. Ini kan pecahan ya, supaya nggak pecahan kakak pingin keatasin karena positif 2 dikeatasin jadi negatif 2. Paham ya? Kemudian, belakang punya pangkat, depan punya pangkat. Udah sama-sama 3. Berarti ini pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan. min 2/3. Ingat, belakang per depan sama dengan dikalikan dengan sisanya tadi. 3 logaritma 3. Ingat 3 logaritma 3 itu gimana? Jadi 1. Nah, berarti hasilnya adalah ya udah, berarti tinggal. Nah, di sini berarti hasilnya tinggal negatif 2/3. Selesai teman-teman. Gampang ya untuk pertemuan pertama logaritma pada hari ini. Ya, di video selanjutnya nanti kakak akan menjelaskan sifat logaritma ke-4, 5, dan 6. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Semangat terus kalian yang masih kelas 1 ya. Jaga terus selalu kesehatan kalian. Dan jangan lupa berolahraga, jaga imun, pakai masker, dan jaga jarak kalau keluar. Oke? See you on next video teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya.